Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi tradisional dulu. Yang modernnya nanti episode selanjutnya jika sempat ya. Lalu apa saja struktur organisasi tradisional? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat ada apa saja strukturnya. Yang pertama itu ada dasar, kemudian fungsional dan divisional. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang dasar terlebih dahulu. Ini pengelompokannya tidak mendasar ya. Namanya dasar tapi tidak mendasar karena dikelompokkannya berdasarkan nama saja. Misalnya ada orang namanya alfa, kemudian namanya beta, namanya gamma, dan namanya delta. Ya ini dibagi aja seperti ini, tugasnya masing-masing apa nggak jelas. Makanya ini struktur organisasi tradisional, dasar. Nah, meskipun dasar, untuk startup itu bentuknya seperti ini. Karena memang startup itu kan kalau kita bahas ada yang namanya lean startup. Kalau lean dia harus fleksibel, harus mudah pivot, ya berubah-ubah. Nah, struktur organisasi yang dasar ini dia punya fleksibilitas yang tinggi karena setiap orang pekerjaannya belum difikskan. Jadinya bisa kalau misalnya berubah pekerjaan dia langsung adaptif. Seperti itu. Untuk startup ya. Nah, jika ingin startupnya sudah ketemu produknya, kemudian diproduksi secara matang, nah kita bisa menggunakan struktur organisasi fungsional atau divisional. Meskipun dasar dan terlihat jelek, tapi ya balik lagi ke contingency thinking. Sesuai dengan keadaan atau kondisi. Nah, selanjutnya kita berpindah ke fungsional. Ini pembagiannya sudah berdasarkan fungsi. Ya, ada fungsi marketing, ada fungsi finance, misalnya ini fungsi produksi. WP itu wakil presiden ya. Wakil presiden bidang marketing atau vice president, finance dan produksi dan sebagainya. Nah, jika dikelompokkan berdasarkan fungsi, maka dia punya kelebihan skala ekonomi atau efisien. Ya, jadi perusahaan yang besar itu biasanya mendapatkan untung dari economic of scale. Selanjutnya, penugasan kerja konsisten dengan keahlian dan pendidikannya. Nah, orang yang pendidikannya finance saja terus bekerjanya konsisten. Kemudian penyelesaian masalah teknis dengan kualitas yang tinggi karena memang dia ahli pada fungsinya. Kemudian pengembangan pelatihan dan keterampilan yang mendalam. Jalur karir yang jelas dalam fungsinya. Ya, orang finance jarang sekali akan berpindah ke marketing atau produksi. Dan sebaliknya. Nah, kemudian kerugiannya adalah sulit menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya produksinya menurun, nah itu salah orang marketing karena marketingnya kurang jago, atau salah produksi karena produknya tidak berkualitas. Nah, nanti mereka bisa jadi saling menyalahkan. Atau finance-nya salah melakukan pembukuan sehingga harganya mahal. Nah, sulit ya. Kemudian komunikasi yang kurang baik antar lintas fungsi. Istilahnya functional chimney problem. Jadi orang produksi dan marketing ini bisa jadi dia tidak mau berkoordinasi karena memang secara struktur jaraknya berjauhan. Nah, lunturnya rasa kerjasama dan tujuan bersama. Jadi memang dibagi-bagi seperti ini jadi menyulitkan untuk bekerja sama. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan juga ya. Himpunan berbasis jurusan, nah apakah relevan nggak dengan permasalahan di masa yang akan datang, di mana masalahannya kompleks dan butuh pendekatan interdisiplin. Nah, yuk kerjasama ya. Nah, kalau pembagiannya masih himpunan berdasarkan fungsional, ya silahkanlah dipikirkan. Kemudian ada pandangan yang terbatas atau sempit atas tujuan organisasi.
Ya, contohnya orang marketing ini pengennya salesnya tinggi, sedangkan orang produksi inginnya salesnya rendah supaya target produksinya rendah. Kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Kemudian banyaknya keputusan-keputusan yang harus direferensikan ke atas. Misalnya mau menentukan harga produk, ini harus dirapatkan di atas lah, di presiden. Karena orang marketing, finance, dan produksinya baru bisa berkoordinasi kalau ada presidennya. Maksudnya kalau ada dikoordinasi oleh presiden. Kalau mengikuti struktur organisasi secara formal. Tapi bisa juga diselesaikan secara informal yang nanti akan diformalkan. Nah, itu yang fungsional. Kemudian kita berpindah ke divisional. Di sini ada berbasis struktur produk, struktur geografis, struktur pelanggan, dan struktur proses. Jadi divisional juga dibagi lagi menjadi 4 struktur. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang produk. Jadi di sini kita punya presiden, kemudian organisasinya dikelompokkan berdasarkan produk. Yang pertama adalah produk pesawat, yang kedua produk helikopter, yang ketiga adalah produk unmanned aerial vehicle ya, atau pesawat tanpa awak. Nah, dikelompokkannya berdasarkan produk ini. Baru nanti di masing-masing produk itu ada orang produksi, marketing, dan sebagainya. Ini kurang lebih di PTDI, kalau nggak salah seperti ini, ada bagian pesawat, helikopter, dan yang lain-lainnya gitu ya, termasuk roket juga kalau nggak salah ada di sini. Nah, ini kelebihannya adalah dia mempunyai spesialisasi pada produk dan jasa tertentu. Kemudian manajer dapat menjadi expert dalam industrinya. Misalnya manajer pesawat, ya dia ahli produksi pesawat, ahli marketing pesawat. Negara Afrika butuhnya pesawat apa sih? Oh, ternyata pesawat memantau hewan-hewan atau pesawat pembuat hujan gitu ya misalnya. Oh, kalau Thailand untuk apa sih? Oh, misalnya Thailand untuk agriculture. Indonesia untuk apa sih? Oh, karena pulau banyak kepulauan, pesawat yang kecil-kecil dan sebagainya. Gimana cara buat pesawat yang kecil? Nah, dia juga ahli di bidang tersebut. Tapi kalau bahas helikopter, nah dia mungkin bisa jadi agak kesulitan. Butuh waktu untuk belajar lagi. Kemudian lebih dekat kepada pelanggan. Jadi ya pelanggan pesawat ya di-handle sama pesawat. Kalau yang tadi ada masalah, siapa yang menghandle orang marketing, tapi dia nggak ngerti produksi. Nah, kerugiannya duplikasi fungsi. Jadi di pesawat ada fungsi produksi, di helikopter ada fungsi produksi, di UAV ada fungsi produksi. Dan mungkin bisa jadi tempat produksinya berbeda ya, jadi ada 3 pabrik. Gitu. Jadinya tidak efisien. Kalau yang tadi, karena struktur produk yang fungsional, itu bisa jadi di satu tempat produksi saja. Kemudian pandangan yang terbatas atau sempit atas tujuan organisasi. Nah, misalnya helikopter sama pesawat lagi sepi nih. UAV-nya mau ditingkatkan produksinya, kata presidennya. Tapi karena tapi manajer pesawat dan manajer helikopternya nggak mau. Karena kan dia jadi kehilangan karyawannya ya kalau dipindahkan ke UAV. Nah, itu jadi pandangannya sempit atas tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada struktur geografis. Nah, ini dibagi berdasarkan geografis. Misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Makassar, dan Papua ini nggak ditulis karena nggak cukup ya. Karena ini 3 aja diambil dari yang paling barat. Nah, jika dibagi berdasarkan geografis, itu kelebihannya lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah spesifik regional yang muncul. Misalnya peraturan di Sumatera, di Jawa, dan Kalimantan itu berbeda. Atau kondisi geografinya untuk logistiknya berbeda. Bisa jadi
regionalnya itu negara Indonesia, Malaysia, misalnya Singapura. Nah, masing-masing government-nya punya perizinan yang berbeda gitu ya. Di Indonesia perizinannya mudah karena ada undang-undang yang baru ya. Nah, kemudian melayani dengan lebih baik kebutuhan pasar geografis. Jadi kebutuhan orang Sumatera itu berbeda dengan Jawa misalnya, karena Sumatera misalnya lebih suka pedas, Jawa suka yang manis-manis misalnya seperti itu. Nah, kerugiannya duplikasi fungsi sama. Di sini misalnya ada produksi, Sumatera ada produksi, di Jawa ada produksi juga, jadinya duplikasi fungsi. Dapat merasa terisolasi dari daerah geografis lainnya ya. Jadinya asik sendirilah di wilayahnya masing-masing. Jadinya apa ya? Jadinya kalau misalnya dipindahkan mungkin harus belajar lagi. Nah, itu untuk yang geografis. Kemudian untuk yang pelanggan ini dibagi menjadi berdasarkan pelanggan. Contohnya misalnya pelanggan eceran, pelanggan grosir, kemudian pelanggan bisnis dan pemerintahan. Atau ini B2B, yang dua ini B2C, tapi tergantung. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, kelebihannya, kebutuhan dan masalah pelanggan dapat dilayani dengan baik oleh para spesialis. Jadi kalau eceran, itu misalnya masalahnya apa ya? Kalau grosir misalnya masalahnya nggak punya uang untuk beli banyak karena buat modal gitu ya, baru bisa dibayar kalau pekerjaannya selesai. Ya udah diselesaikannya dengan cara misalnya diutangkan dulu atau di sharing profit. Nah, bisnis dan pemerintahan B2C requestnya misalnya di customize dan sebagainya, nah itu bisa diselesaikan dengan baik oleh para spesialis. Kerugiannya sama, duplikasi fungsi, dan mungkin ada pandangan yang terbatas atas tujuan-tujuan organisasi. Kalau misalnya ada konflik kepentingan atau kepentingan yang berbeda di antara ketiga hal ini. Selanjutnya yang terakhir adalah struktur proses, di mana pengelompokannya dibagi berdasarkan proses pembuatan dari produknya. Misalnya di sini dimulai dari pengecoran, kemudian dilakukan permesinan, dan baru nanti perakitan. Nah, kelebihannya aliran kerja kegiatan menjadi lebih efisien, tapi kerugiannya hanya dapat digunakan pada kondisi tertentu. Misalnya produknya kita memproduksi dengan 3 fungsi ini. Kalau ada produk yang di tengahnya ada fungsi pengecatan dan produknya itu sedikit, nah itu jadi agak repot untuk menggunakan struktur proses. Nah, itu adalah penjelasan struktur organisasi tradisional. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Sudah dibahas mengenai struktur organisasi tradisional yang terdiri dari dasar, fungsional, dan divisional. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini divisional ada produk, geografis, pelanggan, dan proses. Ya, terima kasih.